Jadi Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata qara'a ya. Nah, qara'a, yaqra'u, kemudian Qur'anan ya. Nah, ini. Atau qira'atan. Jadi nama Al-Quran itu berasal dari lafaz qara'a, yaqra'u, Qur'anan atau qira'atan, yang artinya adalah bacaan atau membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, khususnya para peserta didik jenjang SMA, SMK. Pada hari ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum dalam Islam ya. Jadi bahasan ini berbicara tentang dari mana asal usul atau dasar dari apa yang kita kerjakan sehari-hari ya. Mungkin sering kita mendengar bahwa orang sering bertanya ketika kita melakukan ibadah tertentu atau ritual tertentu, dia bertanya tentang dalil. Dalilnya mana katanya. Nah, sesungguhnya itu adalah pertanyaan yang mengarah kepada apa sih sumber hukumnya. Jadi kalau kita bicara tentang sumber hukum Islam, tentang dalil. Jadi dalil itu adalah alasan atau dasarnya ya. Nah, dalil ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan dalil naqli. Yang kedua ada yang disebut dengan dalil aqli. Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari wahyu, yaitu dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Makanya dalil naqli ini itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi ketika kita menyebut dalil naqli, maka yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua adalah dalil akli. Akli itu maksudnya akal ya, yang sumbernya dari pemikiran manusia ya. Jadi inilah nanti dalil akli ini melahirkan sumber hukum yang namanya ijtihad ya. Kembali kepada topik kita, ketika ditanya sumber-sumber hukum dalam Islam, maka ada 3 sumber hukum dalam Islam itu, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Al-Quran dan Hadis ini termasuk dalam kategori dalil naqli. Yang ijtihad itu adalah dalil akli namanya ya. Jadi ketika dikatakan dalil, itu maksudnya adalah sumbernya mana ya. Misalnya tentang orang itu berpuasa, ketika ditanya mana dalilnya, sumbernya mana, maksudnya sama ya. Maka kita bisa menjawab apakah ada di Al-Quran, apakah ada di hadis, atau ada di ijtihad ya. Inilah yang akan kita bahas ya. Kalau ada suatu masalah, suatu perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, maka nanti akan dicari di hadis. Kalau nggak ada di hadis, maka dia akan dicari di ijtihad ini. Nah, dari sini kemudian nanti melahirkan pembagian hukum dalam Islam ya. Jadi kita tahu hukumnya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah fardu ya. Fardu atau yang disebut dengan wajib ya.
Yang kedua itu lawannya adalah tahrim, haram. Yang ketiga adalah mandub atau sunnah ya. Yang keempat adalah karohah ya, atau makruh. Yang kelima adalah ibahah atau mubah ya. Jadi yang pertama itu fardu, wajib. Yang kedua adalah tahrim, haram. Yang ketiga adalah mandub, sunnah. Yang keempat adalah karohah atau makruh. Yang kelima adalah ibahah. Nah, tentunya semua sudah paham. Kalau fardu itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Tahrim atau haram, nah, dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Mandub atau sunnah dianjurkan untuk dikerjakan ya. Namun jika tidak dikerjakan jangan dapat apa-apa. Yang keempat makruh, itu lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau dikerjakan juga tidak mendapat apa-apa. Yang terakhir adalah karohah, ibahah ya. Jadi ibahah itu boleh-boleh saja. Mau dikerjakan atau tidak itu tidak ada implikasi apapun. Nah, ini 5 pembagian hukum dalam Islam. Ya, sekarang selanjutnya kita akan bahas satu persatu sumber hukum Islam ini, mulai dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad ya. Pengertiannya, kemudian bagaimana kedudukannya dalam Islam, dan apa fungsinya sebagai sumber hukum Islam. Kita simak di pembahasan selanjutnya. Ya, yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Jadi Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata qara'a ya. Nah, qara'a, yaqra'u, kemudian Qur'anan ya. Atau qira'atan. Jadi nama Al-Quran itu berasal dari lafaz qara'a, yaqra'u, Qur'anan atau qira'atan, yang artinya adalah bacaan atau membaca. Kemudian secara istilah Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalam Allah, firman Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, yang jika dibaca Al-Quran itu dia akan memberikan pahala kepada pembacanya. Bahasa Arabnya itu Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW biwasilati Jibril alaihissalam al-muta'abbad bitilawati. Itu bahasa Arabnya ya. Nah, kemudian kedudukan Al-Quran ya, Al-Quran itu dalam sumber hukum Islam menjadi sumber hukum utama ya. Jadi dia yang pertama dijadikan sebagai pedoman hidup ya, sebagai kitab sucinya umat Islam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 52 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Yang artinya bahwa sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan ya, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu disebut juga dengan nama Alkitab ya. Nah, nanti coba cari nama-nama Al-Quran ya. Ada banyak namanya, termasuk salah satunya ini Alkitab itu ya. Di Al-Baqarah ayat yang kedua juga disebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab, maksudnya adalah Al-Quran.
la raiba fi, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, setelah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, yang ketiga isi kandungan daripada Al-Quran itu. Ada 7 isi kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama berbicara tentang akidah. Akidah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena saya tulis pakai bahasa Arab ya. Akidah itu maksudnya adalah masalah keyakinan ya, atau berbicara tentang keimanan ya, yaitu rukun iman yang 6 itu. Yang berikutnya isi kandungan Al-Quran adalah akhlak. Akhlak atau perilaku mulia ya. Bagaimana kita bisa berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, berakhlak mulia, misalnya bagaimana menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati para fakir dan miskin. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran itu adalah masalah ibadah. Ya, ibadah itu seperti tentang masalah sholat, puasa ya, haji dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, isi kandungan Al-Quran itu adalah tentang muamalah. Ya, muamalah ini berbicara tentang hubungan sesama manusia ya. Jadi contohnya adalah tentang jual beli ya, utang piutang ya. Itu bahasanya dalam muamalah. Kemudian yang kelima adalah tentang hukum pidana. Hukum pidana atau dalam bahasa Arab disebut dengan jinayah. Nah, ini misalnya tentang hukum orang mencuri, hukum orang membunuh, berzina dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori bahasan jinayah atau kandungan Al-Quran tentang jinayah. Kemudian yang keenam adalah hukum keluarga ya, ahwalus syakhsiyah namanya ya. Ahwalus syakhsiyah. Ini bicara tentang hukum keluarga ya, hukum keluarga. Nah di situ misalnya bicara tentang pernikahan, warisan dan sebagainya. Yang terakhir adalah yang ketujuh, itu bicara tentang tarikh ya. Tarikh ini adalah maksudnya sejarah ya. Sejarah. Jadi bagaimana kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada masa lampau. Nah, ini 7 kandungan yang ada dalam Al-Quran ya. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tentang jinayah, ahwalus syakhsiyah dan tarikh ya. Kemudian bahasan berikutnya adalah tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang kita tahu Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama ya. Yang kedua dia merupakan kitab suci. Yang ketiga adalah sebagai pedoman kita dalam kehidupan ini. Kemudian dia sebagai sumber ilmu pengetahuan ya, dalam Islam ya. Nah, itu fungsi dan kedudukan daripada Al-Quran ya. Nah sampai di sini bahasan tentang Al-Quran. Selanjutnya adalah bahasan tentang hadis ya, sumber hukum yang kedua ya. Ya, sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis ya. Hadis. Apa itu hadis? Hadis secara bahasa itu adalah berita atau kabar ya. Kemudian secara istilah hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun ketetapan atau takrir namanya ya. Nah, dalam bahasa Arab al-hadis itu huwa ma udifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au taqririn ya. Jadi ada 3 sumbernya,
disebut sebagai hadis itu, satu ucapan Nabi, yang kedua perbuatan Nabi, dan yang ketiga adalah ketetapannya atau takrir. Takrir ini yang dimaksud adalah misalnya ada perilaku sahabat yang Rasulullah itu tidak menanggapinya, dia diam saja, tidak melarang juga tidak menyuruh, itu namanya takrir ya. Ditetapkan sama Nabi sebagai hal yang dibolehkan ya, karena tidak dilarang ataupun tidak disuruh oleh Nabi. Itu namanya takrir. Nah, kemudian ya, hadis ini memiliki unsur-unsur yang membangunnya ya. Yang pertama disebut dengan apa yang disebut dengan sanad ya. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan matan ya. Yang ketiga unsur hadis itu adalah rawi ya, atau periwayat ya. Nah, ini tiga unsur yang dibahas dalam hadis. Apa itu sanad, apa itu matan, apa itu rawi ya. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang apa itu sanad, matan, dan rawi, saya coba tuliskan sebuah hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi yang disebut dengan sanad itu adalah ini ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an dan seterusnya nanti, itu disebut dengan sanad ya. Orang-orang yang membawa atau mendengar hadis dari Nabi kemudian disampaikan kepada kita. Nah, kadang di sini nanti satu orang atau banyak orang yang menjadi sanadnya itu. Terus yang kedua adalah matan. Matan itu adalah isi hadis ya. Isi hadis itu adalah ini ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang aku ya, secara sengaja dan dia berbohong ya, maka siap-siaplah tempatnya di neraka ya. Jadi siapapun yang mengatakan hadis itu dari Nabi tapi sebenarnya itu bukan, itu maksudnya ya, maka siap-siaplah dia bertempat di neraka. Ini namanya matan hadis ya. Matan hadis, isinya hadis itu ya, tentang apa itu ya, makanya itu matan ya. Kemudian rawi, yang meriwayatkannya, nah ini namanya rawi. Rawahu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Ya, ini namanya rawi ya. Jadi Bukhari dan Muslim. Ada juga rawi yang lain seperti Tirmizi, Nasai, Imam Ahmad dan seterusnya ya. Jadi ini penjelasan secara singkat apa itu hadis dan unsur-unsur yang ada dalam hadis, yaitu unsur sanad, matan, dan rawi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kedudukan hadis. Ya, hadis sudah kita tahu bersama tadi bahwa merupakan sumber hukum yang kedua setelah
Al-Quran. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya itu ada 3 ya. Yang pertama fungsinya itu adalah menjadi penguat hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu misalnya ada tentang cara berwudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu ayat surah Al-Maidah ayat 6 ya. Berbicara tentang cara berwudu. Kemudian hadis menguatkannya misalnya dengan mengatakan la tuqbalu salatun illa bituhur ya. Tidak diterima sholat seseorang itu kecuali dengan bersuci. Nah, ini fungsi hadis yang pertama, menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran ya. Fungsi hadis yang kedua adalah merincikan ya, menjelaskan rinciannya. Kalau di Al-Quran dikatakan secara global tentang suatu hukum, maka hadis berfungsi yang kedua menjelaskan rinciannya ya. Detailnya seperti apa ya. Misalnya Al-Quran mengatakan innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi sesungguhnya diharamkan bagi kalian itu bangkai ya, kemudian darah dan seterusnya. Nah, ini masih bentuknya umum ya atau global. Kemudian nanti hadis merincikan atau menjelaskan secara detailnya. Ternyata tidak semua bangkai itu dilarang untuk dimakan, tidak semua darah itu dilarang untuk dimakan. Nah, hadis menjelaskan uhillat lakum maitatani wa damani. Ternyata dihalalkan bagimu itu ada 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Amal maitatani, 2 jenis bangkai itu adalah al-hud wal jarad ya. Yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, itu boleh kita makan. Kemudian wa amad daman, adapun 2 darah yang dimaksud adalah al-kabid wa tihal ya, yaitu hati dan limpa kan. Nah, itu dijelaskan, dirincikan dalam hadis ya. Fungsi hadis yang kedua membuat penjelasan detail dari kandungan global umum yang ada dalam Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis sebagai membuat hukum baru ya. Jadi hadis berfungsi sebagai pembuat hukum baru yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran ya. Misalnya dalam hadis kita jumpai tata cara mensucikan sesuatu yang kena jilat oleh anjing ya. Nah, itu dijelaskan dalam hadis, tidak kita jumpai di dalam Al-Quran ya. Makanya ketika kena najis mughallazah tadi, najis berat itu kita cuci 7 kali, salah satunya adalah dicampur dengan tanah ya. Nah, itu fungsi hadis membuat hukum baru yang tidak ada kita jumpai hukumnya di dalam Al-Quran. Jadi ini penjelasan tentang hadis ya. Kemudian nanti bahasan berikutnya adalah pembagian hadis ya, pembagiannya. Selanjutnya juga pembahasan tentang ijtihad ya. Nah, untuk lebih jelasnya video berikutnya nanti akan membahas tentang detail ijtihad dan pembagian hadis ini ya. Ya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.